Selamat datang di podcast UTDI. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast UTDI. Di episode kali ini kita berbeda teman-teman. Jadi kita kedatangan tamu istimewa, yaitu kedatangan dari rektor ataupun dari kampus untuk di Timur Leste teman-teman. Jadi berbeda negara dari kita di Indonesia. Beliau dari Timur Leste yaitu Dr. Amancio Horacio dari IPB Timur Leste. Tepuk tangan semuanya. Oke. Jadi perkenalkan juga Bapak, saya Herdian. Di sini saya masih mahasiswa. Oke. Dan mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang semakin dalam, kita pengen berkenalan dulu ini Pak. Jadi bagaimana sih Bapak sekarang ini pada saat dulunya sampai sekarang menjadi dokter nih. Nah, itu apakah ada hal yang menantang buat Bapak atau kayak Bapak emang dari dulu nih bercita-cita menjadi dari dosen, kemudian sekarang menjadi dokter juga gitu? Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu direvisi sebelumnya. Jadi yang pertama itu saya adalah bukan rektor ya. Oke, Bapak. Ya. Oke, mohon maaf nih. Saya bukan rektor, tapi yang jelas saya adalah wakil presiden. Kalau istilah kami di sini tuh di Timor Leste itu di institusi kami adalah Politeknik, Instituto Politeknik di Betano. Itu kalau di sini juga disebut Politeknik, tapi kami atasan makro kami yang di sana itu bukan dipanggil rektor, tapi kami di sana panggilnya presiden. Presiden. Nah, jadi saya sekali lagi saya bukan presiden IPB Timor Leste, tapi saya selaku wakil presiden IPB di bidang administrasi, perencanaan, keuangan dan kerjasama. Baik Pak. Jadi ya terus tantangan seperti yang saat ini saya sampai menjabat sebagai wakil presiden itu adalah hanya kita bukan dari segi ilmu, tapi harus punya komitmen, berdedikasi tinggi untuk menjadi salah satu servis publik yang berkompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh baik itu pemerintah maupun dari presiden kita. Oke, jadi dari dulu sampai sekarang itu Bapak bukan karena ada suatu hal yang menginspirasi atau kayak mengejar banget untuk di posisi saat ini, tetapi karena melayani dari masyarakat juga dan melayani untuk kemajuan pendidikan di Timor Leste dan gimana untuk memajukan dari universitas tersebut juga, Pak. Baik, dan gini Pak, untuk saat ini untuk Bapak ini asli dari kan IPB ini kan di Betano ya Pak. Nah, Bapak itu asli dari daerah Betano sendiri atau dari luar nih Pak? Saya dari luar daerah distrik Manufahi. Kalau Manufahi itu Betano itu ada di distrik Manufahi. Jadi itu di sektor selatan. Nah, dari IPB itu di sektor selatan. Dan saya bukan berasal dari distrik Manufahi atau dari Betano, tapi saya berasal dari distrik yang paling timur. Distrik yang paling timur itu daerah Lautem. Berarti itu berdekatan dengan laut juga, berdekatan dengan pantai. Dengan Sydney, Australia. Oh iya Pak. Ya itu. Jadi kalau ke sini malah katanya kalau misalkan dari Timur Leste atau dari mana ya Pak? Kalau misalkan ke Sydney itu atau Australia kadang bisa ngelihat ujung sana juga gitu. Iya, benar sekali. Bisa berarti itu bisa ngelihat dari ke Australia itu Pak? Ya, di daerah kami itu ada salah satu pulau yang di daerah timur itu namanya Pulau Jako. Namanya Pulau Jako itu yang selalu kalau kita setiap kali itu adalah salah satu tempat wisata yang paling menarik juga untuk internasional, untuk nasional. Jadi kalau kita sampai di situ, itu kita bisa lihat daerah Sydney sendiri. Keren ya Pak. Ya.
tanpa teropong itu Pak atau dengan menggunakan teropong yang Tidak modern? tanpa teropong juga kita bisa melihat ikon Sydney itu Iya, seperti apa. heeh. Terus di situ yang paling menarik itu ya laut itu bersih sekali, dan pasir-pasir putih yang sangat menarik untuk diwisata. Oke, baik Pak. Nah, terus dari pertama awal ya Pak, dari awal pada saat saya ketemu Bapak tadi di atas terus sampai sekarang itu, saya rasa orang Timor Leste itu jago-jago bahasa Indonesia ya Pak Lan ya. Karena sih, apakah ada dari dulunya memang ada sejarahnya dulu atau kayak soalnya gini Pak, soalnya pada saat saya ya untuk bahasa Indonesia ini itu walaupun saya kan pernah ke Malaysia nih Pak. Saya pernah ke Malaysia. Nah, di Malaysia itu kan memang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu hampir sama. Tetapi dengan bahasa Melayu itu kadang orang Malaysia juga nggak tahu bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau sekarang ini itu apalagi sama saya kan ada teman Marsha tadi itu namanya. Nah, itu kok jago banget ya bahasa Indonesianya ya. Itu memang ada kayak pelajaran bahasa Indonesia atau memang dalam keseharian ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasa Indonesia buat saya itu yang pertama kenapa saya bisa terpengaruh dan bisa mengingat kembali, bisa berbicara dengan bukan sangat baik tapi sebaik ini. Pertama memang saya awalnya lulusan dari Indonesia juga. Oke. Dari mana Pak? Saya lulusan dari Universitas Kristen Satyawacana. Mungkin UKSW 2 jam dari sini mungkin ya. Iya. Jam dari sini UKSW. ke Tahu Salatiga. pernah. Saya pernah di sana juga. Pernah UKSW. UKSW kan Salatiga kan? Iya, Salatiga. Salatiga ya. Saya lulusan angkatan 2008 dari sana. Terus 2009 saya kembali ke Timor Leste. Terus dalam 2009 juga saya udah bisa kerja di UNTEL, Universitas Negeri Timor Leste. Oh iya, yang paling terkenal itu ya, yang kebanyakan orang tahu ya. Ya, karena Universitas Negeri itu baru 2 ya, selama kita berdiri sendiri sebagai salah satu negara. Itu satunya itu yang UNTEL itu Universitas Nasional Timor Leste, yang satunya lagi Politeknik ini. Instituto Politeknik de Petano. Tapi nama sebenarnya Instituto Politeknik Petano itu adalah nama lengkapnya itu Instituto Politeknico de Petano Kairala Sanana Gusman. Nah itu susah itu, saya nggak bisa itu Pak. Makanya dari tadi saya singkat IPB itu karena susah Pak. Daripada saya salah malah beda arti. Karena itu digabungkan nama salah satu pejuang kami yaitu Pak Sanana sendiri. Iya. Makanya namanya itu masih kita dikaitkan dengan institut Politeknik ini. Oke, baik. Dan bahasa saya, kenapa saya sangat berterima kasih kepada universitas dan instansi perguruan tinggi di seluruh Indonesia, karena selama saya menjabat sebagai wakil presiden dan juga pernah sebagai direktur perencanaan dalam bidang kerjasama, saya diberi kesempatan untuk terus belajar bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antar partner-partner teman-teman sejabatan, wakil rektor, terus wakil direktur yang urusannya kerjasama dengan IPB, kita berkomunikasi. Di situ baru meningkatkan kembali bahasa Indonesia saya. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia ya saya juga kita di sana kan setiap hari hampir kita berbicara bahasa kita seperti bahasa Tetun, bahasa Portugis, terus bahasa-bahasa yang lain. Tapi kita tidak lupa juga dengan tetangga kita yang selalu mensupport dalam hal-hal 3 prinsip perguruan tinggi itu hingga sekarang. Iya benar. Dan salah satu yang kita wujudkan saat ini, kemarin saya bisa
adakan kunjungan dengan UGM sendiri, hari ini bisa bertemu dengan UTDI. UTDI. Iya. Nah, jadi kenapa kita bisa sampai di sini? Karena ya lewat komunikasi yang kita sangat bisa saling mengerti untuk bisa sebagai partner ke depan, untuk saling membangun 3 prinsip perguruan tinggi di bidang masing-masing dan benar. masing-masing institusi itu yang ada. Pak. Baik Pak. Jadi memang dari untuk kerjasama dan kepentingan dari profesionalitas juga ya Pak, supaya lebih enak untuk berbicara dan nanti untuk pada saat bernegosiasi juga lebih enak juga dari tanpa adanya kesalahpahaman. Benar ya? Tapi gini Pak, untuk ke UGM itu ya yang tadi disinggung ya Pak. Itu kan ke UGM ke Fakultas Peternakan ya Pak kalau. Oh gitu ya, udah tahu berarti. Udah tahu. ini risetnya langsung bus-bus Pak. Ya benar gak Pak? Ke Fakultas Peternakan dulu. Pasti dipantau terus ini. Iya benar. Ya, karena kemarin memang kita akan rapat bersama dengan Fakultas Peternakan, membicarakan master peternakan. Ada beberapa dosen kami yang tahun ini direncanakan untuk kita kirimkan ke UGM. Ada 4 orang ya yang kita mau kirimkan ke UGM, satunya di Fakultas Peternakan, yang 3 orangnya di Fakultas Teknik Sipil. Itu semua mengambil jurusan master atau S2 gitu. Keren, tepuk tangan nih. Tepuk tangan, keren. Jadi itu juga buah hasil dari kerjasama juga ya Pak. Hasil dari kerjasama. Jadi bukan hanya tentang kayak kolaborasi tentang mahasiswanya juga, tapi juga dari para pengajarnya atau dosennya juga kayak gitu ya. Nah, jadi gini Pak, untuk itu yang fakultas ke peternakan dan untuk yang teknik sipil itu dari IPB sendiri itu jurusannya ada 2 itu ya Pak? Iya. Fakultas peternakan dan teknik sipil itu ya? Sementara itu ada 2 gitu. Oh iya baik Pak. Terus untuk ini Pak, di IPB sendiri apakah dari fakultas peternakan itu dan teknik sipil itu fakultas kan Pak, bukan jurusan kan? Atau itu udah kayak jurusan satu aja gitu? Di IPB sendiri ada 2 fakultas, ya satu yang disebut kita disebut di sana itu Fakultas Peternakan, tapi ya kita sebut bahasa Indonesia seperti itu ya. Tapi di sana panggilnya dalam bahasa Portugis yang agak berbeda dengan bahasa yang tadi. Satu lagi bahasa Fakultas Pertanian dan Peternakan. Jadi di situ ada 2 gabungan di situ, ada pertanian dan peternakan. Jadi dan masing-masing fakultas itu baru di bawah ada 1 jurusan. Masing-masing 1 jurusan. Ya. Yang fakultas teknik itu ada jurusan teknik sipil. Yang satu lagi fakultas satu lagi itu di bawahnya ada jurusan peternakan. Baik Pak. Jadi dalam perencanaan kita ya akan buka 8 jurusan lagi, tapi kita masih menunggu konstruksi kampus baru yang sudah dibangun oleh salah satu perusahaan dari Cina. Ya mungkin tahun 2026 akan selesai. Keren. Berarti 2026 tahun depan nih tambah 8 jurusan lagi deh. Keren ya. Boleh di-spill? Apakah boleh kena spill Pak? Salah satu jurusan atau 8-8-nya kita sebutkan, apakah boleh? Ya jelas tidak jauh dari kalau jurusan teknik sipil yang jelas tidak jauh dari itu, yang salah satu teknik sipil, terus mekanik, elektro, terus yang berkaitan dengan apalagi ya sekarang ya jurusan saat ini juga khususnya ke arah ke jembatan, tapi ada program tertentu yang akan mungkin kayak pembangunan seperti perumahan seperti itu ya. Dan yang jurusan yang fakultas pertanian tadi itu pakan ternak dan agrobisnis. Agribisnis ya. Seperti itu. Pokoknya yang lain-lain yang berkaitan dengan fakultas peternakan dan pertanian seperti itu. Baik Pak. Jadi di dalam suatu hal itu banyak banget untuk yang kayak di peternakan dan di teknik sipil ya. Dan untuk itu juga apakah
pernah nggak sih Pak kalau misalkan di Timor Leste itu ada salah satu jurusan favorit gitu? Kalau misalkan di sini ya, itu kan kadang banyak orang yang bilang kayak jurusan manajemen itu jurusan sejuta umat ya. Kalau kalau di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang yang ada kayak orang yang misalkan kita lagi nongkrong bareng nih Pak, gitu. Kamu jurusan apa nih? Wah, saya teknik sipil ya. Kamu jurusan apa nih? Oh, saya di informatika. Kamu jurusan apa? Bingung saya gitu. Terus tiba-tiba masuk ke manajemen. Loh, kok manajemen gitu? Ya yang mainstream aja lah gitu. Nah, kalau misalkan kayak di Timor Leste kayak gitu, apa kayak ada hal yang kayak jurusan itu udah kayak menjadi favorit dan populer gitu Pak di kalangan anak muda? Ada jurusan yang banyak mayoritas masyarakat ya yang sangat menarik ya. Itu tapi tidak begitu ini ya. Dalam hal ini kalau mungkin di sini heran begitu. Iya. Tapi di sana mereka mayoritas kepengen ke fakultas kedokteran. Itu di UNTEL. Fakultas kedokteran, terus ada ke fakultas teknik seperti sipil, ada juga ke informatik informatik ya. Iya, informatika. Seperti IT. Itu memang ada. Tapi kebanyakan pengennya Kedokteran. pada saat lulus dari SMA mereka maunya masuk di kedokteran semua. itu masalah. Ya kan kadang kayak gimana ya? Kayak lucu aja gitu. Entah bukan masalah lucu kayak kita mau ngebully atau apa gitu, tapi kayak heran gitu. Oh, kok bisa ya kayak gitu ya? Kok bisa nyampe banyak banget nih orang yang kayak minat ke situ gitu. Padahal kalau di sini ya, fun fact ya Pak, kedokteran itu adalah kayak tier paling tinggi ya. Paling susah gitu. Ya kan Pak? Apalagi di UKSB juga ada kesehatan juga kan? Kalau nggak salah kalau di sana. Nah itu kayak kedokteran itu kayak wah itu udah beda level mungkin ya kadang ya. Makanya saya bicarakan kalau di sini memang sulit dibicarakan ya. Tapi di sana itu ya orang gampang untuk kepengen mau masuk ke fakultas kedokteran tersebut. Tapi kita tetap masih ada syarat-syarat tertentu yang mereka walaupun mereka pengen tapi kita tidak diperbolehkan untuk masuk mengambil fakultas kedokteran karena di situ semua penerimaan mahasiswa lewat jalur Kementerian Perguruan Tinggi. Ya. Apalagi dengan seleksi yang banyak banget ya. Kedokteran loh. Ini bukan soal apapun tapi soal nyawa juga kemudian biasanya Pak. Ya betul. Tapi gini Pak, tapi untuk sekarang ini dengan adanya kita ya Pak di UTDI ini dengan digitalisasinya gitu, apakah ini kan saya dengar juga ada MOU yang sudah terjadi pada saat tahun kemarin ya, di UTDI pada saat ke Timor Leste gitu. Nah, MOU itu boleh nggak Pak kita sebagai mahasiswa itu kayak tahu apa yang akan direncanakan gitu? Apakah ada kalau nggak visi apa yang kayak kita bisa nih kerjasama gitu dengan adanya satu visi yang sama gitu? Ya berkat unit kerjasama seperti dikoordinir oleh Pak Yagus ya? Iya Pak Yagus. Pak Yagus tahun lalu sempat berkomunikasi dengan saya dan akhirnya kita putuskan di bulan tidak salah itu bulan Oktober ya. Iya Oktober atau akhir tahun. Ya. Di bulan Oktober kita dapat merealisasi tanda tangan kerjasama antara IPB dengan UTDI Yogyakarta. Kita sangat welcome karena seperti yang kita bicarakan politik Indonesia dan politik Timor Leste dalam hal ini sama-sama meningkatkan kerjasama sumber daya manusia. Iya, benar. Itu sangat diperlukan. Untuk itu kita waktu itu bisa merealisasi kerjasama tersebut lewat tantangan yang dilakukan di pusat budaya di Dili ya. Duta besar di Dili KBRI. Jadi hal-hal yang dibahas di situ adalah sebagai kunci utama untuk bisa kunci utama dalam menjalankan kerjasama ini itu adalah tidak jauh dari prinsip 3 prinsip perguruan tinggi, yaitu adalah bagaimana meningkatkan proses
belajar mengajar, terus bagaimana meningkatkan proses penelitian bersama, terus bagaimana meningkatkan kalau di sana itu kayak bisa dibilang kegiatan-kegiatan masyarakat sosial, Iya, sosial. seperti itu. Tapi yang detailnya ya itu uh, uh, bagaimana pertukaran antara dosen untuk melakukan suatu penelitian bersama, Iya. terus bisa pertukaran mahasiswa. Wah, oke itu. Bisa tuh, Pak. Kemungkinan ke depan di sana bisa sekolah di sini, dan di sini juga bisa sekolah di sana. Mungkin tiba-tiba mahasiswa sana ke sini terus belajar teknologi gitu. Begitu. Terus ada IoT di peternakan dong. Ya, bukan dari jurusan itu sendiri bukan tidak ada digitalisasinya, tapi semua yang saat ini adalah menuju ke digitalisasi. Bagaimana bisa meringankan proses kegiatan-kegiatan yang ada di universitas untuk bisa menuju ke digitalisasi dalam fleksibilitas prosesnya, gitu. Iya. Gitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI mungkin Pak. AI ini dengan adanya AI ini, era digital tuh akan semakin cepat juga ini, Pak. Akan semakin cepat juga, dan sekarang kebanyakan juga kayak pada saat pemahaman saya, Pak, di digitalisasi itu kayak saya baru paham di dalam kayak hal-hal marketing gitu, Pak. Jadi saya tidak langsung itu kayak informasi apapun di dalam internet itu akan cepat banget terserap untuk orang-orang kita sendiri gitu. Apalagi dengan mahasiswa ataupun di anak-anak generasi sekarang ya. Kalau misalkan di Indonesia kan nyebutnya Gen Z nih, Pak. Di Malaysia nyebutnya apa nih, Pak? Anak-anak yang baru ini, misalkan yang baru SMA gitu. Kalau di sini kan Gen Z gitu. Ada sebutan-sebutan gitu nggak? Iya, tapi bahasa sana atau bahasa ya? Bahasa sana aja nggak apa-apa. Bahasa sana ya, di sana itu bisa disebut haloan. Haloan. Ya, haloan itu arogansi ya. Iya. Seperti itu ya. Ya, kalau di sini ya, Pak, itu ada kayak informasi itu kayak gini. Kalau misalkan tidak FYP itu kayak for your page gitu kan, Pak. Kalau nggak muncul di for your page itu nggak bakal masuk ke kita gitu. Jadi apapun itu pasti kayak, wah ini kamu tahu nggak kemarin misalkan kemarin Indonesia tuh menang lawan ini gitu. Terus bilangnya, nggak tahu, nggak masuk ke FYP saya gitu. Ada kayak gitu. Jadi soalnya gini, Pak, untuk kemarin kan saya juga masuk ke sosialisasi gitu kan, ke SMA gitu, ke high school. Nah itu di sana saya melakukan sedikit survei singkat gitu. Jadi teman-teman SMA atau umur di 18 tahun itu banyak sekali meluangkan waktunya untuk HP itu di angka 4-6 jam gitu. Itu mantengin HP. Itu kayak survei singkat tapi wah kok kayak gini ya jadi sekarang ya. Jadi banyak banget hal-hal yang berkurang dari dulu, misalkan ya bersosialisasi seperti ini gitu malah jadi berkurang. Sekarang banyak yang HP banget gitu. Dan sekarang kayak kalau misalkan semuanya pingin ke teknologi, pingin kayak wah saya pingin jadi konten kreator semuanya lah, atau saya cuman pengen scroll TikTok jadi selebgram joget-joget gitu kan, Pak. Nah gitu kayak jadi sekarang kayak ya yang di fakultas peternakan mungkin di pertanian gitu malah jadi berkurang, itu malah itu bukan jadi solusi untuk generasi kedepannya juga gitu kan, Pak. Soalnya ada juga yang bilang kayak anak sekarang itu jarang yang mau jadi petani gitu. Ada beberapa hal itu kayak itu sudah menjadi kayak tanda tanya juga gitu, Pak. Itu wah kayak susah ya. Soalnya apapun itu misalkan ya, Pak, di suatu negara tadi di Indonesia Timur Leste, wah ini kok ngomongin negara ini berat banget ini. Tapi itu cuma kayak intermezzo aja nih, Pak. Intermezzo aja ya, Pak. Jadi kayak kalau semuanya tentang impor ya malah jadi naik semua ya, Pak. Jangan sampai kayak gitu juga. Nah, di dalam ini kita ngomongin tentang digitalisasi gitu, Pak. Kalau misalkan di dalam suatu peternakan nih, Pak, itu untuk dimasuk ke era digitalisasinya itu
ada salah satu hal kayak produk ataupun kayak inovasi baru itu contohnya seperti apa sih Pak gitu? Ya mungkin yang bisa kita lakukan itu seperti apa ukur tensi secara dari eh, kita bagaimana mendeteksi eh, beratnya Hmm, dari suatu hewan itu. hewan itu. Terus kalau berkaitan dengan pertanian, ya mungkin bagaimana kita bisa mengontrol eh, dengan eh, apa Kayak drone mungkin drone ya. itu ya, Iya. bisa untuk mengontrol dan bisa memberikan apa itu kayak pupuk ya, Iya pupuk. menyirami pupuk kayak ini ke lokasi pertanian Iya. seperti itu. Oke. Sangat banyak sih mengenai Sangat digital banyak juga. tapi juga harus butuh waktu banyak juga Iya, ya Pak. butuh waktu jauh banyak juga. Untuk Ya, menjadi kayak gitu. Soalnya ya, juga kan kalau di mungkin ya kalau misalkan di pertanian juga kan jauh dari kelistrikan juga ya Pak. ya, betul. Jadi harus butuh baterai yang Baterai. Gimana kita kan Cukup. sekarang kan drone tuh satu baterai cuma 15 menit Iya. itu kan Pak. Iya. Naik gitu satu sampai full sampai habis tuh 15 menit udah habis. habis. Iya. Apalagi kalau misalkan di sawah gitu, kalau misalkan di ladang gitu, itu kan berhektar-hektar kan Pak. Kalau misalnya di bahasa Indonesia itu kan luasnya itu berhektar-hektar Iya. gitu. Nah kayak gitu. Tapi ini Pak, saya ada sedikit penasaran dengan bahasa-bahasa Tetung gitu. Kalau saya ketemu sama Marsha itu tadi, Oh gitu, iya. Marsha ngobrol yuk, tapi kamu gak apa-apa loh kalau cepetan bahasa Tetung gitu. Nah, gitu. Jadi kita kalau ngobrol ke bahasa Tetung gak apa-apa loh Pak. Asik kok Pak, saya juga pengen belajar juga Pak. Ya dulu saya pas di Malaysia juga saya belajar bahasa Melayu gitu. Dan ada beberapa itu yang buat saya kayak nyeleneh. Contohnya misalkan kalau di sini panjang, itu kan ya panjang itu panjang gitu. Tapi Iya. kalau misalkan panjang itu kayak melebar gitu loh Pak. Kalau di Indonesia kan panjang. Iya. Kalau di Malaysia panjang itu tinggi. Jadi semakin tinggi orang itu panjang. Kalau kan Indonesia kan lebar gitu Pak. Iya. Ada panjang ada lebar gitu kan, melebar gitu kan. Iya. Jadi mendatar gitu untuk ukuran panjang itu. Kalau ukuran ke atas itu kan tinggi. Itu kalau di sana tinggi. Panjang gitu. Terus saya kan agak tinggi dari teman-teman saya. Betul. Dipanggil sama orang sana. Panjang sini. Kok panjang? Siapa gitu? Ya, siapa itu gitu? Dia manggil siapa sih? Saya tuh ngobrol sama teman saya kan. Jadi dia manggil siapa tuh? Gak tahu itu. Terus tiba-tiba datang gitu. Kamu tuh panjang ya? Oh, panjang tuh apa gitu? Tinggi. Walah tinggi. Gitu. Aneh kadang kayak berbeda bahasa itu sinonim banget tuh. Padahal sama gitu. Tapi beda banget artinya gitu. Dan di sini ya Pak, kalau misalkan ke Timor Leste, terus ke daerah Indonesia nih, kan Bapak nih banyak banget nih kayak MOU dengan kampus inilah, kampus sana, gitu. Jadi kayak dari Sabang sampai Merauke sudah dijelajahi atau gimana deh? Udah semua. Udah semua nih. Hampir semua. Hampir semua. Karena kita kerjasama pas berdirinya IPB ini. Itu baru ya Pak? IPB adalah politeknik baru. Baru 8 tahun berdiri. Kita resmikan itu di tahun 2017. Tapi proses untuk menjadi politeknik yang mandiri dan otonom kampus itu sejak 2021 ini. 2021 tahun lalu. Berarti malah setelah COVID ya Pak? Setelah COVID. Iya. Itu gimana Pak pada saat COVID Pak? Saya pengen dengar dari negara negara tetangga itu gimana itu perasaan COVID. Padahal itu juga kampus baru ya Pak. Tiba-tiba kena COVID gitu. Gimana itu Pak? Segala macam hal penanganannya hampir sama seperti dengan yang di Indonesia. Tapi mungkin daerah Timor Leste adalah daerah yang panas. Jadi COVID itu memang kita waspada, tapi bagi Timor Leste syukurlah semua bisa mengalami peninggalan karena hama COVID itu sendiri.
itu bukan apa seperti negara-negara lain yang sangat banyak peninggalannya. Itu yang meninggalnya itu jadi untuk sekali ya hanya 1-2 orang yang dikategorikan meninggal karena COVID, tapi kita bukan dokter ya. Iya benar. Dulu pada saat daftar udah gagal ya Pak, gagal di seleksi dokumen ya. Kita bukan dokter, jadi apakah itu meninggal karena COVID atau meninggal karena penyakit lain kan kita nggak tahu juga karena. Tapi kalau misalnya kayak dalam tahap ini Pak, kan itu kan baru ya, kan COVID itu 2019 ya Pak. Terus IPB ini kan baru di 2017. 2 tahun nih. Nah itu kan perlu kayak branding juga kan Pak, kayak pengenalkan ke orang-orang Timor Leste juga kan di sekitar gitu. Itu kayak hampir terganggu gak sih Pak kalau kayak gitu Pak? Atau caranya mengatasi itu gimana Pak? Karena ini adalah politeknik negeri ya, jadi sejak 2017 kita setiap tahunnya dari lewat Kementerian Perguruan Tinggi ada program, salah satu program yang sosialisasi setiap tahun. Jadi dari 2017 itu kita sosialisasi ya. Promosi itu ke setiap distrik. Dari seluruh distrik yang ada di Timor Leste, termasuk salah satu daerah istimewa di Waikusi Raiwa gitu. Jadi kita sampai promosikan di sana. Terus pada waktu itu masuk 2017 ya 2019 ya terjadinya COVID, kita sementara harus melakukan kegiatan di rumah. Iya itu di rumah. WFH full. Iya. 2 tahun ya Pak? 2 tahun. Di rumah, terus ada yang bisa kita respon lewat digitalisasi seperti yang kita jadi semua berjalan dengan digital, pengiriman korespondensi, bagaimana merespons proposal yang kita perlukan, bisa tangani kegiatan-kegiatan yang bisa dijalankan di proses belajar mengajar secara online. Itu lewat digitalisasi semua. Iya. Walaupun baru kita baru merdeka, tapi IPB juga baru berdiri, tapi digitalisasi adalah sebagai alternatif yang kita bisa gunakan untuk merespon. Itu sangat-sangat ya. Wah langsung kayak plus ya, kayak dibalik gitu. Kayak susah banget itu pada saat COVID itu Pak. Kalau di sini juga kayak gitu. Dan itu ya Pak, pada saat COVID itu saya punya dari dulu cerita kata orang-orang itu pada saat kan pas dulu kan kerja di Malaysia nih Pak. Kerja di Malaysia. Nah pada saat sebelum COVID itu alhamdulillah saya boleh pulang. Jadi saya pulang pada tanggal itu berapa ya? 1 Maret itu pulang di Indonesia, di Jogja ini lockdown itu tanggal 18-19 itu. Untung saya sudah pulang. Itu kalau saya belum pulang nyangkut di Malaysia. Tidak bisa pulang 2 tahun. Bisa-bisa jadi gak tahu jadi homeless di sana. Tapi ya pada saya itu memang kayak banyak banget hal yang turun dan beberapa juga ada yang naik dengan era-era teknologinya juga ya Pak. Dan di sini kalau misalkan ngomong tentang panas tadi ya Pak, tadi kan kayak jengkol Timor Leste itu panas itu. Kalau misalkan dengan Jogja sendiri itu lebih panas mana Pak? Kalau lebih panas ya Timor Leste. Hanya di sini kalau Jogja itu panas tapi tercampur dengan cuaca dingin juga ya. Jadi walaupun kita terasa panas dengan matahari yang ada, tapi kita terasa juga kedinginannya gitu. Masih ada angin yang dingin. Iya, masih ada angin yang dingin. Jadi bukan angin yang panas. Udah panas angin panas. Tapi di sana ya kita sebagai orang Timur ya udah terbiasa dengan cuaca kita sendiri. Ya, jadi itu kita juga sangat bersyukur karena dengan cuaca itu hawa-hawa yang belum tidak baik buat kesehatan kita tidak bisa gampang terjadi di sana. Jadi ada kebaikannya ya, walaupun cuaca panas itu kan. Benar banget.
Oke, jadi gini, ada satu pertanyaan terakhir nih Pak, buat saya nih. Dari saya sendiri ya. Itu hal apa yang pengen Bapak lakuin nih dengan adanya fakultas Bapak di sana dengan teknologi teknik sipilnya, terus dengan adanya peternakannya. Nah, itu dengan MOU ini, dengan UTD ini, dengan teknologinya sendiri, itu harapan apa yang pengen Bapak kayak, wah, kayaknya pengen nih saya tuju atau saya capai raih gitu. Oke. Sebagai penutup kita pada episode kali ini Ya. juga. Yang jelas yang tadi kita bicarakan bahwa masalah digitalisasi ya. Kalau digitalisasi yang saat ini kita mau dengan kerjasama ini kita bisa membawa proses belajar mengajar menuju ke digitalisasi. Oke, baik. Jadi walaupun umpama kita ya seperti tidak harus mahasiswa harus berada di kampus, harus bertatap muka di kampus, tapi dengan digitalisasi yang kita punya, dengan sistem yang kita punya, kita bisa mengorganisasi seluruh pekerjaan, baik itu proses belajar mengajar ya, dengan distansi atau jarak jauh yang kita bisa terjangkau lewat digitalisasi itu sendiri. Baik, Pak. Tapi bukan hal itu aja, kita bisa komunikasi, konferensi lewat online, terus seminar lewat online, rapat online, segala macam itu kita bisa lakukan bersama UTDI, karena UTDI yang kami percayakan saat ini adalah bagaimana sama-sama membawa digitalisasi menuju ke dunia pendidikan. Baik, Pak. Itu yang harapan kita. Yes. Dan sangat bersyukur UTDI sudah menginisiatif lebih memulai dahulu dengan menerima salah satu dosen kami, yaitu dosen dari IPB, namanya Bapak Francisco. Pak Francisco yang melanjutkan studi di UTDI Master Informatika MTI. Ya. Yes. Itu adalah kami sangat apresiasi terhadap UTDI yang bisa tahun lalu kita bisa tanda tangan dan akhirnya memulai dengan menyekolahkan dan menerima dosen kami. Baik, Pak. Memulai studi di sini. Yes. Baik. Yes, kayak gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih juga untuk Bapak untuk waktunya dan terima kasih juga untuk Bapak-bapak juga sudah mampir ke studio kita. Kita tunggu juga untuk apabila tertarik atau termotivasi buat kayak gini juga. Jadi untuk teman-teman juga terima kasih telah mendengarkan di episode kali ini. Mungkin ada satu pesan Bapak kalau misalkan ada mahasiswa kita yang pengen ke Timor Leste, satu kata aja. Oke, boleh. Kami welcome. Oke, terima kasih semuanya dan bye-bye. Terima kasih juga ya.